Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Kasih Bu. Udah nyaman duduknya? Udah. Yakin? Ya ya. Anda mau pindah-pindah? Enggak, udah nyaman Bu. Oke. Suhu ruangannya udah masih panas atau udah dingin? Udah pas sih Bu, menurut saya. Iya udah pas. Ini dari rumah atau dari mana ini Mbak? Tadi saya dari kos sih Bu. Dari kos. Iya. Kita kenalan dulu ya. Dengan Mbak siapa ini? Saya Abel Bu. Mbak Abel. Iya. Kenalin, nama Ibu Lilis. Mbak Abel bisa panggil Ibu boleh, Mbak boleh, Kakak boleh, senyamannya Mbak Abel. Ibu aja deh kayaknya. Ibu aja. Iya. Oke. Ini Mbak Abel tadi dari kos nih. Emang asli mana? Asli Gresik sih Bu. Asli Gresik. Iya. Ke Surabaya ngekos. Iya nggak tahu. Itu dari kampus. Dari kampus dari kos ke kampus dekat. Deket sih Bu. Udah semester berapa nih? 5. Semester 5? Iya. Wah, udah semester tua. Udah UAS? Udah sih Bu. Baru kemarin selesai. Oh, baru selesai. Iya, minggu kemarin. Berarti UTW semester 6 ya? Iya. Udah termasuk semester tua. Gimana nih, kuliahnya lancar? Lancar-lancar enggak sih Bu. Cuma kan apalagi kan daring sekarang ya Bu. Penerimaan materi kayak kurang gitu. Saya kurang paham sih sama semester 6 ini, kayak materinya kayak gimana gitu. Semester 5 nih maksudnya? Oh iya, semester 5 gitu. Itu kayak bingung gitu loh Bu, kayak nggak bisa menerima materinya gitu. Kendalanya di situ ya untuk Iya. Perkuliahan daring. Emang nggak ada pertemuan di kampus atau full daring? Pertemuan sih kayak ada sih Bu, ada beberapa aja dosen itu kan juga mata kuliah saya kan juga ada praktikum juga, jadi kan dianjurkan untuk pertemuan juga kan biar lebih paham sama materinya gitu. Berarti sempat luring? Iya. Sampai saat ini masih tetap ada luring atau full daring? Kalau sekarang sih daring semua sih Bu, karena kan juga PSBB juga gitu, jadi di daring semua. Full daring ya berarti? Iya. Oke. Untuk tugas-tugasnya aman? Ada pernah kewalahan sih juga sih Bu. Pernah kewalahan, cuma kan saya ada dosen yang pernah bilang kalau misalnya kewalahan di list aja tugasnya gitu, yang banyak yang mana, yang deadline-nya yang dekatnya mana, dikerjain dulu gitu. Deadline-nya ini hampir berdekatan antara mata kuliah satu sama mata kuliah lain? Ada yang berdekatan, ada yang enggak sih Bu. Kadang kan dosen kayak nggak tahu gitu lah Bu, maksudnya kayak misalnya ya Senin, terus dosennya minta kumpulin Rabu gitu, kadang Selasa gitu dosennya minta kumpulin nanti malam gitu, malamnya gitu. Berarti untuk deadline-nya ini tergantung dosen masing-masing Iya. ya? Oke. Sudah siap? Ya. Kita berikutnya. Ya. Oke. Kedatangan Mbak Abel ke sini menemui Ibu ada apa ini? Saya mau konseling sih Bu. Konseling. Iya. Apa sebelumnya Mbak Abel udah tahu konseling itu apa, atau udah melakukan konseling sebelumnya? Kalau melakukannya sih belum ya Bu. Pernah sih waktu ini sih sekolah kan kayak jurusan gitu loh Bu, tanya-tanya jurusan ke guru BK gitu. Terus kalau soal tahu-taunya sih cuma saya tahunya itu kayak konseling itu membantu nyelesain masalah gitu aja. Untuk secara detailnya belum tahu? Belum. Oke. Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan ya konseling itu apa, ada beberapa asas juga. Jadi konseling itu adalah proses bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya, untuk membantu konseli menemukan jalan keluar permasalahan yang sedang dihadapi. Konseli ini yang dimaksud adalah Mbak Abel, seperti itu. Jadi Ibu ini hanya menjadi fasilitator dan Mbak Abel sendirilah yang menemukan solusi permasalahannya. Oh, berarti saya yang menemuin solusi saya sendiri. Iya. Lalu dalam konseling itu juga ada beberapa asas, cuma saya menekankan pada asas
kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Mbak Abel datang ke sini menemui Ibu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri sih Bu. Kemauan sendiri. Iya. Oke, dari kemauan Mbak Abel ini udah termasuk asas kesukarelaan ya. Lalu ada asas kerahasiaan, gimana ketika Mbak Abel menceritakan permasalahannya kepada Ibu itu sudah dijamin rahasia, karena Ibu sudah berpegang teguh atas asas kerahasiaan tersebut, dan itu juga menjadi kode etik. Lalu ada asas keterbukaan. Ibu berharap Mbak Abel bisa terbuka menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Abel hadapi saat ini kepada Ibu, agar kita sama-sama tahu ya, agar Ibu juga bisa membantu Mbak Abel menemukan solusi permasalahannya. Seperti itu. Sudah paham Mbak Abel? Sudah. Lalu dalam konseling itu juga ada durasi waktunya nih Mbak Abel, antara 30 sampai 45 menit. Kira-kira Mbak Abel ini mau pilih yang durasi berapa? 30 menit aja deh Bu, kayaknya cukup. 30 menit aja ya. Mau di tempat ini atau di ruangan lain? Sini aja udah nyaman. Sini aja udah nyaman. Oke. Oke, Mbak Abel ini mau melakukan konseling dengan durasi waktu 30 menit dan dilakukan di tempat ini. Ya. Sudah siap? Udah siap ke tahap berikutnya? Iya. Oke. Boleh Mbak Abel mulai ceritakan permasalahan yang sedang Mbak Abel hadapi saat ini? Jadi gini Bu, saya tuh kayak banyak yang bilang saya tuh kurus gitu loh Bu. Apalagi kan saya juga punya adik gitu loh Bu, punya adik yang lebih besar badannya dan lebih tinggi daripada saya. Terus dan banyak orang yang kayak mikir saya tuh adiknya gitu loh Bu. Oh Kak, kadang ada kayak saudara jauh gitu bilang apa kayak jarang ketemu, terus ngira saya tuh adiknya gitu. Kayak saya tuh kadang kesel juga sih Bu, dibilang kayak kecil gitu, kayak kok kamu gak gede-gede sih gitu, kayak kesel aja sih Bu. Keselnya ini gimana nih Mbak Abel? Ya kesel aja dibilang kayak gitu, kayak ya udah ya ini aku gitu loh, kayak gitu sih. Emang sebelumnya ada entah itu dari anggota keluarga atau teman-teman ngomong sama Mbak Abel kalau Mbak Abel ini kecil atau gimana? Iya sih Bu, kayak ada temen sekolah saya pernah kayak ngomong gitu, kok kamu kuliah gak gede-gede gitu loh. Terus ada juga dari keluarga saya juga, kayak mama sama ayah saya juga bilang kayak gitu, pengen saya gemukin badan dikit, besarin badan dikit, tinggiin dikit gitu. Kalau dari adik mungkin, dari persepsi adik? Kalau adik saya sih enggak sih Bu, kayak ya udah kayak adik saya tuh kayak bodo amat gitu sama saya. Gitu sih. Contohnya seperti apa nih kira-kira ketika temennya ngomong sama Mbak Abel? Ngomongnya sih kayak gini, kayak teman saya ngomong kayak gini, Bel kamu tuh udah kuliah masa badan kamu masih segini gitu loh, kayak cocok balik aja ke SMA gitu, kayak bilang kayak gitu sih. Oke. Apa ada orang lain yang pernah mengungkapkan ke Mbak Abel? Enggak sih Bu, ya udah kayak orang tua saya, teman-teman saya gitu. Lalu perasaan Mbak Abel ketika dapat omongan yang kayak gitu gimana? Kadang pernah kayak kalau mood saya baik nih kayak saya udah bodo amatin gitu loh Bu. Kalau misalnya kayak waktu ada yang bilang kayak gitu dan mood saya jelek, kayak saya kesel, ya udah gitu, kadang saya benteng gitu Bu orangnya. Ya udah kalau ini aku, kalau nggak suka ya udah gitu, karena saya bentak kayak gitu sih, kadang sampai sekesal itu gitu, banyak orang yang bilang kayak gitu. Untuk pola makannya, entah itu dari pola makannya Mbak Abel atau cuma cemilan itu gimana nih? Kalau makan sih saya kadang jarang sih Bu, kayak kalau nyemil sih suka, kalau makan sih kadang
sehari tuh cuma 2 kali, kadang baru makan. Kalau dibilang sarapan sih nggak ada sarapan sih Bu, baru makan kayaknya zuhur gitu. Kenapa nih Mbak Abel kok maksudnya sehari 2 kali? Kan biasanya rata-rata orang ini ya makan sehari 3 kali gitu, atau ada penyakit atau gimana nih? Aslinya enak sih Bu kalau makan pagi gitu, kayak ya biasanya kan orang-orang kan kayak biasa makan pagi kan, tapi kalau saya tuh kayak enak, terus kayak nggak ada nafsu buat makan pagi gitu loh, buat sarapan nggak ada. Kayak udah menjadi kebiasaan gitu. Mm-mm. Oke. Untuk cemilan-cemilan kan biasanya kalau ngerjain tugas nih, Iya. aku sambil nyemil deh atau enggak nyemil sama sekali. Iya sih, kalau nyemil sih saya suka, kalau berhubungan saya sama nasi itu nggak suka tuh. Lebih suka nyemil. Iya, nyemil-nyemil aja. Minum susu mungkin? Kalau minum susu sih jarang sih Bu, cuma kayak lagi pengen, tergantung mood juga, kayak pengen susu, kalau nggak ya enggak gitu, kayak gimana aja. Oke. Kan Mbak Abel ini apa namanya jarang makan, maksudnya pola makannya itu juga 1 hari 2 kali, tapi suka nyamil gitu ya. Lalu apa nih usaha apa yang udah Mbak Abel lakukan? Kalau usaha sih itu sih Bu, apa ya, belum saya lakuin sih, maksudnya kayak ya karena saya males makan gitu tadi kan, jadi saya udah kayak belum lakuin apa-apa. Paling cuma kayak perbanyak minum susu, terus perbanyak nyamil gitu aja. Kalau makan sih enggak sih, masih belum berubah sih. Terus keinginan Mbak Abel ini apa keinginan Mbak Abel saat ini? Pengen saya sih ya pengen gemuk kan, pengen tinggi gitu sih Bu, pengen nih apa, beratin badan saya, naikin berat badan saya. Usahanya untuk menaikkan berat badan ini apa? Yang udah saya lakuin sekarang. Iya. Ya itu tadi apa, ya nyamil-nyamil, minum susu, cuma belum kalau kayak makan nasi kayak dia jarang sih Bu. Kalau di makanan aja sih, cuma nyamil aja udah. Berarti ini Mbak Abel usahanya cuma dengan makan nyamil ya, bukan makanan berat seperti nasi, entah itu bubur atau apa gitu. Belum. Oke, baik. Kan Mbak Abel ini punya keinginan memiliki badan yang kayak berisi gitu ya, terus tinggi gitu. Tapi Mbak Abel ini belum, hanya melakukan makanan nyamil aja tanpa makan berat gitu. Nah, kira-kira ini udah efektif apa belum gitu usahanya ini? Belum sih Bu. Belum. Iya. Kenapa alasannya Mbak Abel? Kira-kira menurut Mbak Abel? Ini sih Bu, karena nafsu makan saya sih, yang itu, yang apa, yang belum apa ya, belum bisa membuat berat badan saya nambah gitu. Kadang nafsu makan juga kan perlu banget gitu ya Bu, kayak sarapan gitu, saya mager banget buat sarapan gitu, jadi nafsu makannya aja pengen saya tingkatin. Apa ada alasan lain atau entah itu semisal nih Mbak Abel punya penyakit entah itu emah atau apa, jadi Mbak Abel ini kayak kurang nafsu makan gitu? Lebih ke asam lambung sih Bu, kayak kadang kan saya makan dikit gitu asam lambungnya kumat gitu, tapi saya sering ulang-ulang lakuin itu gitu Bu, tapi ya gimana, saya males juga buat makan. Apa sebelumnya kan biasanya di YouTube ini kan ada nih beberapa channel yang kayak apa ya, memotivasi individu untuk kayak menambah berat badan, itu menurunkan berat badan. Apa Mbak Abel udah pernah nonton YouTube atau enggak sama sekali? Kalau nonton YouTube sih nggak pernah, cuma saya pernah nyari browsing gitu Bu, makanan apa yang sekiranya ringan dan nggak bikin kenyang banyak gitu, cuma bisa naikin berat badan cepat gitu loh Bu. Saya cuma browsing itu aja sih, kayak buah-buahan gitu saya nemunya. Browsing aja? Iya.
Kalau semisal udah makan yang di apa namanya dari searching. Udah sih Bu, udah saya. Udah. Iya. Terus gimana nih perubahannya? Enggak ada sih Bu. Masih tetap. Ya karena kan saya kan bersihnya misalnya pagi ya, terus saya malamnya makan gitu, terus seterusnya nggak saya lakuin lagi gitu, cuma sekali. Iya. Itu aja. Iya. Gitu. Untuk kedepannya belum. Iya. Oke. Lalu planningnya ke depan ini apa nih Mbak Abel? Pengen lebih banyak nafsu makan lagi, terus pengennya juga mungkin disambi olahraga juga kali ya Bu. Terus ya pengen naikin berat badan lah, pokoknya naikin tinggi badan juga. Lalu ada planning lagi? Enggak sih Bu, itu aja. Iya. Oke Mbak Abel, atau mungkin Mbak Abel nggak ingin apa namanya mencari tahu dari keinginan gimana sih cara menambah nafsu makan seperti itu? Dulu sih pernah ya, waktu itu kan saya pernah sakit lambung gitu ya Bu, maksudnya kayak asam lambung gitu loh Bu, terus periksa ke dokter kan, terus tanya gitu, mama saya tanya apa sih yang nambah nafsu makan buat saya gitu, kadang dokternya ngasih vitamin gitu, perbanyak vitaminnya nafsu makan gitu. Udah pernah minum suplemen berarti ya? Iya udah dikasih sama dokternya itu tadi. Oke. Apa ada hal lain yang ingin Mbak Abel ceritakan? Udah sih Bu. Udah itu aja. Jadi Mbak Abel ini ingin menambah berat badan ya, dengan Mbak Abel mengusahakan berolahraga, terus mengatur pola makan seperti itu. Iya. Apa benar? Iya. Oke. Baik, Ibu rasa sesi konseling ini sudah selesai. Semoga Mbak Abel kedepannya sehat selalu. Amin. Bisa melakukan planningnya itu tadi. Tetap semangat. Ibu juga. Ini mau langsung balik atau main-main dulu di rumah Ibu? Kayaknya langsung balik aja sih Bu. Mau nyuci. Iya. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Iya. Makasih udah dengerin keluh kesah saya. Iya. Ibu juga terima kasih Mbak Abel sudah percaya sama Ibu untuk menceritakan masalahnya kepada Ibu. Iya, makasih ya Bu. Iya. Saya pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.